Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna Erlitawati. Nama kecil saya Erlita. Saya adalah mahasiswi jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat seluruh Nusantara, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala ridho dan nikmatnya, terutama nikmat sehat yang kita miliki. Insya Allah kita bisa selalu tersenyum dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Pemaparan yang akan saya sampaikan berikut ini adalah COVID-19, dampak dan penanganannya. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona, COVID-19. Penyakit virus corona, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang yaitu seperti penyakit flu. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Hanya dalam beberapa bulan COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia loh. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui jika menyentuh mata, hidung, atau mulut. Setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang yaitu gejala yang paling umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Kemungkinan juga gejala yang sedikit tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari, tangan, atau jari kaki. Mata merah atau iritasi. Masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2 hingga 14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 itu diduga bersumber dari hewan loh. Virus corona 19 itu merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan. Contohnya, unta, kucing, kelelawar. Dampak dari pandemi COVID-19 secara sosial diantaranya terampasnya hak kita untuk berkumpul dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Andai pun bisa, kita harus memenuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Di antaranya menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, serta menghindari kerumunan. Dampak ekonomi sangatlah terasa, terutama untuk masyarakat dengan penghasilan yang tidak tetap. Bahkan, pegawai-pegawai swasta banyak yang melakukan PHK karena biaya operasionalnya tidak sebanding dengan produk yang bisa dijual. Banyak pabrik gulung tikar, PHK massal, dan makin rendahnya daya beli masyarakat.
Ngiri sekali ya. Sikap cepat dan tepat penanganan yang dilakukan pemerintah merupakan ujung tombak keberhasilan penanganan wabah ini. Pendataan dan pemetaan terhadap zona-zona penyebaran serta status aman, waspada, dan terlarang yang biasa diindikatorkan dengan warna hijau, kuning, dan merah. Pendataan ini berguna untuk membatasi interaksi dengan tujuan akhirnya membatasi penyebaran COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari pendataan tersebut, pemerintah melakukan penanganan terhadap pasien dengan cara mendata dan mengisolasi untuk pasien yang terindikasi COVID-19. Langkah konkretnya dengan menganggarkan obat-obatan dan sarana maupun dengan menganggarkan obat-obatan dan sarana maupun prasarana lainnya dan penyediaan ruangan tertentu khusus untuk penderita COVID-19 di tiap rumah sakit. Bahkan pemerintah khusus menunjuk tempat-tempat tertentu loh untuk difungsikan sebagai tambahan ruang penderita COVID-19 seperti sekolah, hotel, dan prasarana lainnya yang memungkinkan. Langkah preventifnya, pemerintah secara bertahap mendatangkan vaksin dan melakukan vaksinasi secara massal. Langkah pertama yang wajib bervaksin adalah para medis. Kemudian dilanjutkan dengan masyarakat secara umum. Disesuaikan dengan kesiapan pemerintah setempat sebagai regulatornya dan persyaratan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk. Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang kewajiban divaksin dengan mendata dan memberikan sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin itu sangat berkembang dan menjadi salah satu identitas pribadi dan dipersyaratkan dalam kegiatan kita sehari-hari maupun mobilitas kita keluar daerah. Seperti gambaran, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa virus yang dilemahkan. Bila itu berasal dari virus, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk zat yang dimasukkan, suntikan atau berupa lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun kekebalan tubuh kita. Saat ini, berkembang kontroversi tentang vaksin itu sendiri. Salah satunya yang disampaikan oleh Dr. Siti Fadila Supardi, selaku mantan Menteri Kesehatan. Beliau mengatakan bahwa vaksin yang beredar sekarang belum selesai tes dan percobaan secara ilmiah untuk diberikan kepada masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa vaksin virus ini masih bermutasi, berubah-ubah, hingga dipaksakan dibuat vaksin maka efektivitasnya diragukan. Belum lagi dampak dari pemberian vaksin itu sendiri. Dan ini bisa jadi bumerang, kondisi sehat menjadi sakit. Untuk menunjang kesuksesan vaksinasi, pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa masyarakat yang sudah divaksin diberikan sertifikat vaksin dan sertifikat itu dijadikan salah satu persyaratan dalam melakukan kegiatan seperti bepergian, masuk ke mal, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengundang kontroversi di masyarakat, dianggap tidak berkeadilan sosial. Menurut Yosep Parera, SHMH selaku pendiri Rumah Pancasila, bahwa vaksin adalah hak, bukan kewajiban. Konsepnya, masyarakat berhak memilih mau atau tidak divaksin. Bila menganggap vaksin adalah kewajiban warga negara, berarti pemerintah menggratiskan kegiatan vaksinasi Kemudian pemerintah siap menanggung resiko terhadap apapun resiko yang ditimbulkan oleh vaksinasi. Bila sakit, wajib diobati. Bila meninggal, sudah pastinya berkewajiban disantuni. Akan tetapi, realitanya beberapa banyak yang sehat jadi sakit. Atau bahkan sampai meninggal karena vaksin COVID-19 dan pemerintah tidak melakukan apapun terhadap korban. Dan pada akhirnya, kebanyakan masyarakat lebih memilih dengan melakukan isolasi mandiri.
Bila dianggap wajib ketika masyarakat bepergian atau masuk ke mal, seharusnya pemerintah wajib menyediakan layanan vaksin gratis agar tidak mempersulit hak warganya. Dalam hal apapun itu, bila untuk kebaikan bersama, mari kita dukung program pemerintah. Mari manfaatkan kondisi lockdown sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperkaya bacaan untuk memperluas ilmu, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah kesempatan untuk berkholwat, banyak hikmah dan maslahat di baliknya. Demikian uraian singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya, dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan kata atau tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.